Sebagian besar guru-guru SLB khusus autis Hizkia adalah guru-guru yang masih baru dan tidak berlatar belakang pendidikan S1 PLB, sehingga masih sulit untuk merancang program kebutuhan khusus. Oleh karenanya, dalam video ini dilaksanakan workshop peningkatan kompetensi guru dalam merancang program kebutuhan khusus peserta didik autis di SLB khusus autis Hizkia. Kepala sekolah, baiklah kegiatan peningkatan kompetensi guru dalam merancang program kebutuhan khusus peserta didik autis. Untuk kegiatan workshop kita di pagi hari ini, kita awali dengan doa. Untuk itu akan buat kami semua, dan pada saat ini di tempat ini kami keluarga besar guru-guru Hizkia School akan mengadakan kegiatan workshop bersama. Mari kita... Kesempatan ini juga kami dari pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Debbie Kalalo MSc PH, kandidat doktor, yang di tengah-tengah kesibukan Ibu sekarang juga dalam kapasitas Ibu sebagai staf ahli gubernur, tentu saja di bidang kesehatan Ibu. Tetapi Ibu juga saat ini dalam mungkin bentuk pengabdian ke depan berkecimpung dalam penelitian pendidikan yang ada kaitannya juga dengan torang pendidikan bagi peserta didik autisme, tetapi juga mungkin sumbangsi lain atas peningkatan pembelajaran di Sulawesi Utara. Jadi terima kasih Ibu bersedia di tengah-tengah kesibukan Ibu datang di sekolah Hizkia, membersamai kami, bahkan memperlengkapi kami, Bu. Ada hal-hal yang tentu saja memang dalam rangkaian pengembangan kompetensi kepala sekolah, tetapi juga pengembangan sekolah, menghadirkan Ibu dalam kapasitas Ibu sebagai profesional di bidang kesehatan, melihat dari perspektif kesehatan. Dan kali ini memang ada hubungannya dengan karakteristik peserta didik autis dan bagaimana program kebutuhan khusus yang erat kaitannya dengan kajian-kajian yang telah Ibu lakukan atau penelitian-penelitian yang Ibu lakukan. Kalau memang dari hasil pembahasan lebih ada benang merahnya bahwa kenapa itu program pembelajaran belum berjalan seperti yang diharapkan, karena memang belum ada program yang khusus bagi per individual anak atau IEP, Individual Educational Program kalau di luar negeri. Mohon maaf IEP, atau kalau orang yang sudah di Indonesia kan program pembelajaran individual PPI, yang bagiannya juga adalah program kebutuhan khusus. Untuk waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu Dr. Debbie kalau MSc PH. Maaf kalau tidak salah. Iya, Pak. Oke, baik. Ya. Terima kasih kepada Ibu Nancy, dan jadi kalau Hizkia nanti ada modelannya seperti ini. Nah, dari evaluasi yang didapat, ya, itu lebih banyak memang kepada pembelajaran ya, dari dia punya materi-materi pembelajaran. Tetapi kalau dari misalnya ini anak autis ya, contohnya anak autis itu dia kan punya ada beberapa gangguan-gangguan yang perlu diperbaiki. Nah, di sini itu yang agak kurang pada saat evaluasi, itu sangat kurang sekali untuk diperbaiki. Jadi kalau misalnya si anak ini datang dengan dia punya gangguan komunikasi, gangguan lain-lain, perilaku, nah ini ada kecenderungan karena dia masuk sama-sama dengan teman-teman lain, jadi ada kecenderungan mengeneralisasikan. Mengapa kita di SLB harus melaksanakan program kebutuhan khusus? Apa peran program kebutuhan khusus dalam pelaksanaan dan peningkatan pembelajaran bagi anak-anak kita yang sebagian besar
adalah anak-anak autis. Kan kalau orang di sini ada juga anak-anak dengan tunaganda, anak autis dengan hambatan lainnya. Jadi program kebutuhan khusus merupakan suatu pengembangan yang dilakukan sebagai bentuk kompensasi atau penguatan akibat hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk di dalamnya tentu saja anak-anak autis, dengan tujuan meminimalkan hambatan dan meningkatkan akses dalam mengikuti pendidikan dan pembelajaran yang lebih optimal. Tentu saja dalam merancang program kebutuhan khusus dan mengimplementasikannya, kita harus mengacu pada landasan hukum yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan program kebutuhan khusus. Memang secara eksplisit bahwa kebutuhan khusus itu dirancang dalam sebuah regulasi belum ada. Tetapi memang pada beberapa regulasi ini pun mengatur tentang program kebutuhan khusus. Yang pertama adalah Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang capaian pembelajaran, termasuk capaian pembelajaran program kebutuhan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan harapan-harapan kita melaksanakan misalnya tes tadi dan observasi yang kita lakukan di awal itu, tujuannya bahwa kita mengetahui keadaan anak-anak kita dari segi kemampuan kognitifnya, karakteristiknya, hambatan, dan hal-hal lain yang menjadi hambatan-hambatan anak-anak untuk belajar. Jadi sampai di sini mungkin sebelum lanjut ke slide berikutnya, ada teman-teman yang akan bertanya mungkin sebelum lanjut ke hal-hal yang membuat kita penasaran hari ini. Bagaimana atau bagaimana membuat program kebutuhan khusus? Ada pertanyaan?